Bertemu lagi dengan saya, Pramudia, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Cerita horor kita kali ini adalah cerita yang sangat menegangkan. Cerita dari salah satu daerah di Indonesia tentang seorang peneliti paranormal mencoba mengungkap kegelapan alas Purwo, hutan yang terkenal akan mitosnya. Malam pertama di penginapan, ia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukunganmu untuk putra bangsa. Tetaplah bersama saya dan rasakan kengeriannya. Taufik menarik napas dalam. Malam itu begitu sunyi. Kamar penginapan terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Dia duduk di atas ranjang, berusaha meredakan detak jantung yang terus berpacu. "Tenang, ini hanya sugesti," gumamnya pelan, meyakinkan diri. Tapi rasa dingin itu tetap menusuk. Ia memeriksa sekeliling kamar. Lampu di sudut kamar berkerlip sesaat, lalu padam. Taufik berdiri dengan hati-hati, menghampiri lampu itu. "Sial, kenapa harus sekarang?" keluhnya, menahan perasaan cemas yang perlahan muncul. Tiba-tiba terdengar suara ketukan halus dari pintu depan. Sekilas terdengar samar, tapi cukup jelas. Ia melangkah perlahan, mendekati pintu sambil mencoba meredam napasnya. "Siapa di sana?" tanyanya. Sedikit gemetar, tak ada jawaban. Hening menyelimuti. Tapi saat ia akan melangkah mundur, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah-olah ada yang mengetuk dengan paksa. Taufik membuka pintu dengan cepat. Kosong. Hanya kegelapan malam di depan kamar yang tampak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mengusap wajahnya, berusaha berpikir rasional. "Tenang, mungkin angin," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun baru saja ia menutup pintu, sebuah suara lirih terdengar di dekat telinganya. "Pergi dari sini." Taufik tertegun. Suara itu dingin, seakan berbisik dari alam lain. Dia merinding, tubuhnya terasa membeku. Dia berbalik, mencari sumber suara itu. Namun tak ada siapapun. "Ini hanya mimpi buruk," gumamnya lagi. Meskipun dalam hati dia tahu ada yang tidak beres. Malam itu Taufik tidak tidur. Bayang-bayang suara misterius itu terus terngiang di telinganya. Kegelapan yang menghantuinya semakin terasa nyata. Keesokan paginya, Taufik mencoba mengusir ketakutan yang masih tersisa. Dia meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah imajinasi. Di luar, suara burung terdengar samar, menambah sedikit ketenangan. Namun, perasaan ganjil itu masih ada, membayangi langkahnya. "Pagi, Pak Taufik," sapa Rizal, warga setempat yang menjadi pemandu untuk penelitian ini. Taufik tersenyum, mencoba bersikap biasa. "Pagi, Rizal. Jadi, kita mulai dari mana?" Rizal mengangguk pelan, matanya sedikit redup. "Kita akan ke bagian hutan yang paling dalam, tapi ada baiknya Bapak siap-siap mental." Taufik tertawa meski terasa agak terpaksa. "Siap-siap mental? Kenapa?" Rizal menghela napas panjang. "Alas Purwo bukan hutan biasa, ada yang berbeda di sana. Banyak cerita, Pak." Taufik merasa jantungnya berdebar lagi, tapi dia menepisnya. Ini hanya peringatan dari warga yang terbiasa mendengar cerita seram. Mereka mulai berjalan masuk ke hutan. Semakin jauh, suara burung dan hewan lain semakin jarang terdengar. Hening yang aneh menggantung di udara. Saat mereka tiba di titik pertama, tiba-tiba Taufik merasa sesuatu merayap di punggungnya. Dia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. "Kenapa, Pak?" tanya Rizal, memperhatikan ekspresi Taufik yang sedikit tegang. "Enggak, cuma perasaan aja," jawab Taufik meski suara hatinya berteriak lain. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suasana makin aneh. Sesekali Taufik merasa ada yang mengikuti, seperti bayangan yang bergerak di sudut matanya. Setelah beberapa jam,
Mereka berhenti di pohon besar yang tampak tua dan angker. Taufik menatap batang pohon itu dan tiba-tiba tercium bau anyir yang menusuk hidung. Rizal tampak gelisah. "Kita harus cepat pergi dari sini, Pak." Taufik mengernyitkan dahi, mencoba menahan mual. Tapi sebelum ia bisa berkata-kata, terdengar suara gemerisik di belakang mereka. Mereka berdua saling berpandangan, wajah mereka pucat. Tak ada yang tahu apa yang mengintai di antara pohon-pohon tua itu. Malam berikutnya, Taufik merasa tubuhnya semakin lelah. Suara-suara aneh yang ia dengar di hutan masih terngiang. Tapi kali ini ia merasa terdorong untuk kembali masuk lebih dalam. Rizal menolak ikut. "Pak, saya mohon, jangan pergi sendiri. Malam di alas Purwo bukan tempat bagi manusia." Taufik tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menyelidiki sedikit lagi, Zal. Semua ini untuk penelitian." Rizal menggeleng, wajahnya penuh kecemasan. "Tolong hati-hati, Pak. Jika merasa ada yang salah, segera kembali." Taufik mengangguk. Dia bertekad menemukan bukti lebih nyata. Dengan lampu senter di tangan, ia menyusuri jalan setapak yang menembus kepekatan malam. Semakin jauh masuk, udara terasa semakin berat. Daun-daun di pepohonan bergemerisik pelan meskipun tak ada angin. Suasana benar-benar mencekam. Lalu dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik cepat, mengarahkan senter. Kosong, tak ada apa-apa di sana. "Nggak mungkin," gumamnya pelan. Tapi langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Jantung Taufik berdebar kencang. Dia mempercepat langkah, namun suara itu terus mengikutinya, seperti ada yang mempermainkannya dari balik kegelapan. Kemudian lampu senternya mulai berkedip. Taufik menghentikan langkah, menahan napas. Saat ia mengarahkan senter ke depan, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di ujung cahaya. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Taufik merasa darahnya membeku. Bayangan itu bergerak mendekat, perlahan tapi pasti. Tanpa berpikir panjang, Taufik berbalik dan berlari sekuat tenaga. Rasa takut menyelubunginya, menghapus semua logika. Di balik pohon-pohon, dia mendengar suara tawa lirih yang menyayat telinga. Ia terus berlari hingga akhirnya tersandung dan jatuh. Saat ia berusaha bangkit, ia melihat bayangan hitam itu berdiri tak jauh di hadapannya, makin dekat. Taufik menjerit, tak lagi mampu menahan ketakutannya. Keesokan harinya, Taufik bangun dengan tubuh lemas. Pikirannya masih dipenuhi bayangan hitam dari malam sebelumnya. Meski ketakutan masih menguasainya, dia tahu tak bisa berhenti sekarang. Rizal menatapnya prihatin. "Pak, tolong, jangan paksa diri. Saya lihat Bapak mulai tidak sehat." Taufik tersenyum pahit. "Aku harus menyelesaikan ini, Zal. Hanya beberapa hari lagi." Dia mencoba meyakinkan diri, meskipun dalam hati takut itu terus membayang. Mereka kembali ke hutan. Kali ini Taufik membawa peralatan tambahan, berharap bisa merekam fenomena yang terjadi. Kamera dan alat pendeteksi suara siap di tangan. Di tengah perjalanan, Taufik merasa suhu udara tiba-tiba turun drastis. Kabut tipis mulai muncul, mengaburkan pandangan mereka. Suasana hutan terasa semakin aneh, lebih sunyi dari sebelumnya. Kemudian terdengar suara perempuan bernyanyi. Suaranya lirih, seperti datang dari kejauhan. Taufik menahan napas mendengarkan dengan seksama. Suara itu terus mengalun, merayap masuk ke dalam telinganya. "Pak, kita jangan di sini lama-lama," bisik Rizal terlihat gemetar. Taufik menoleh, wajahnya tegang. "Tunggu, aku ingin tahu dari mana suara ini berasal." Dia mencoba mengikuti arah suara, melangkah lebih dalam ke arah yang tak dikenal. Suara nyanyian itu semakin dekat, terdengar begitu nyata. Namun,
Saat mereka tiba di sebuah tempat terbuka, suara itu berhenti. Hening yang mencekam kembali menyelimuti. Taufik mengarahkan kamera ke sekeliling, berharap menangkap sesuatu. Tapi tiba-tiba layar kamera bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menyentuhnya. Dia melihat ke layar dan melihat bayangan samar di belakangnya. Bayangan itu berdiri diam, memandang dengan tatapan dingin. Taufik merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. "Pergi!" Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Taufik memalingkan muka, namun bayangan itu hilang. Hanya kabut tebal dan kesunyian yang menyisa di sekeliling. Mereka berdua saling memandang, wajah mereka penuh ketakutan. Malam itu mereka sadar bahwa mereka tak sendirian di hutan ini. Malam itu Taufik tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan yang ia lihat di kamera terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu di dalam hutan ini dan ia tahu ia harus menghadapinya. "Zal, aku akan masuk lagi ke dalam hutan," ucap Taufik dengan nada penuh tekad. Rizal menatapnya dengan tatapan cemas. "Pak, tolong pikirkan lagi. Ini terlalu berbahaya. Banyak orang yang hilang tanpa jejak di sini, Pak," ujar Rizal dengan suara gemetar. Tapi Taufik tidak mendengarkan. Ia mengambil lampu senter dan kamera, lalu melangkah keluar dari penginapan menuju hutan yang gelap. Ia merasakan panggilan kuat dari dalam sana, seolah ada sesuatu yang menunggunya. Begitu ia memasuki hutan, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara-suara kecil mulai terdengar di sekelilingnya. Langkah kakinya bergema di antara pepohonan dan kabut mulai turun dengan cepat. Kemudian dari balik kabut, ia melihat sosok hitam yang berdiri tegak di kejauhan. Sosok itu tampak lebih jelas, dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Taufik mengarahkan senter, namun sosok itu tidak bergerak. Ia merasakan tubuhnya gemetar, tapi dorongan untuk tahu lebih besar dari rasa takutnya. Dia melangkah, mendekat, memfokuskan kamera. Siapa kamu?" tanyanya pelan, suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya tatapan dingin yang menancap ke arahnya. Tiba-tiba lampu senternya padam, kegelapan menyelimuti, dan hanya terdengar suara napas yang berat, seolah-olah sosok itu berada tepat di depan wajahnya. Dia berusaha menyalakan senter lagi, dan saat cahaya kembali muncul, sosok itu sudah berdiri sangat dekat, hanya beberapa inci dari wajahnya. Taufik terpaku tak bisa bergerak. Sosok itu berbisik pelan, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Suaranya dingin, menusuk hingga ke tulang. Ketakutan membanjiri dirinya, namun kakinya terasa lumpuh. Dia tahu ini bukan manusia. Sosok ini nyata dan kini menuntutnya pergi. Dalam ketakutan yang memuncak, Taufik merasa tubuhnya lumpuh. Sosok hitam di depannya hanya berdiri diam, namun tatapannya seakan membakar. Taufik mencoba menarik napas, tapi udara terasa berat, penuh rasa dingin yang menyesakkan. Tiba-tiba sosok itu mulai berbisik, suara lirih yang terdengar seperti seruan dari masa lalu. "Kamu salah satu dari mereka," bisik sosok itu, matanya merah menyala. Taufik bingung, merasa ada sesuatu yang ia tidak pahami. Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Suaranya nyaris tenggelam dalam kegelapan yang melingkupi mereka. Sosok itu tertawa, suara yang mengerikan dan menusuk telinga. "Dulu nenek moyangmu datang ke sini. Mereka mengambil sesuatu yang bukan milik mereka." Taufik terkejut. Nenek moyangnya? Dia tidak pernah mendengar cerita apapun tentang keluarganya yang berhubungan dengan hutan ini. Tapi sosok di depannya tampak yakin, seolah tahu segalanya. Sesuatu yang harusnya tidak disentuh, lanjut sosok itu, matanya terus memandang tajam.
Dan kini kamu kembali untuk mengembalikannya. Taufik merasa darahnya membeku. Apakah ini sebabnya ia merasa terpanggil ke sini? Mungkinkah ada ikatan tak terlihat antara dirinya dan hutan ini? Dia mencoba mengingat masa kecilnya, cerita apapun yang pernah ia dengar tentang Alas Purwo, tapi ingatannya kosong. Tidak ada petunjuk tentang harta atau benda terlarang. Kembalikan, atau kau akan hilang di sini seperti mereka. Bisik sosok itu, nadanya penuh ancaman. Sosok itu mulai menghilang dalam kabut, meninggalkan Taufik sendirian dalam kegelapan. Dia berdiri terpaku, masih mencerna kata-kata itu. Tiba-tiba potongan kenangan muncul di benaknya. Kisah neneknya tentang sebuah jimat tua yang selalu dijaga keluarganya. Jimat itu dipercayai sebagai pemberian dari leluhur.